Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Pramuja. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Prodi saya Prodi Manajemen Dakwah, kelas MD 3A. NIM saya 2020 101 590. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu menjelaskan tentang materi kelogikaan. Materi yang akan saya bahas adalah tentang sejarah logika, pentingnya logika bagi kehidupan manusia dan pengetahuan. Yang selanjutnya ada pengertian logika. Yang selanjutnya logika sebagai objek formal dan material, logika kajian ilmiah, penalaran logika, deduktif dan induktif, dan contoh penalaran logika dalam ide konsep, definisi, dan klasifikasi. Yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah logika. Pada masa Islam banyak bermunculan filsuf yang menyalin karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab, seperti Johanna bin Pat yang menyalin buku Aristoteles ke bahasa Arab menjadi Maqalatul Asyarat li Aristo sekitar abad ke-18. Lalu ada juga Ibnu Syikit Jajub al-Nahwi pada tahun 1803 sampai 859 Masehi, memberi komentar terhadap teori Aristoteles dan membuat buku berjudul Islah Mahkiki. Penyalinan ini tidak dilarang oleh kaum gereja. Ada juga Ishaq bin Humaim yang menyalin karya Aristoteles ke bahasa Arab menjadi Manqurot li Aristo dan Kitabu Aristotelis Armanias. Semua penyalinan itu hanya berbentuk bagian-bagian saja hingga kurang menyeluruh dan tidak dapat dipahami secara komprehensif. Tetapi ada filsuf Arab yang menyalinnya secara menyeluruh, yaitu Al-Farabi pada tahun 873 sampai 950 Masehi. Karena ia memahami bahasa Yunani, ia menghasilkan 4 karya di bidang logika, yaitu Kutubul Mantiqil Samaniyat yang menjelaskan tentang memberikan komentar 7 bagian teori Aristoteles, Muqaddamal Isaguji allati wada'a Purpurius, Risalat fil Mantiki al-Qaula fi Syariti yakini, membahas syarat-syarat kontradiksi Aristoteles, dan Risalat fil Qiyas Fusulun yatajju ilaihi fin sinatil, membahas tentang silogisme dan persyaratan hukum Aristoteles. Pada abad ke-14, logika ditentang oleh buku yang dibuat oleh Ahmad Ibnu Tisiniyah yang membuat buku tentang ketangkasan pendukung keimanan menangkis logika Yunani, dan bahkan dikeluarkan hukum haram untuk mempelajari logika. Perkembangan logika semakin redup di abad ke-15 dan mulai muncul lagi di abad ke-20. Beberapa tulisan tentang logika karya Ibnu Khaldun, Al-Duwani, dan Al-Qadari. Nama logika pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi, tetapi dalam arti seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Yang selanjutnya, materi apa sih penggunaan logika dalam kebutuhan manusia, atau juga dikenal dengan manfaat logika. Secara historis tentu ada makna dan manfaatnya bagi manusia. Secara singkat, manfaat logika dalam ilmu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, logika itu menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersedot oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika di masa sekarang dikenal era of reasons, membantu kita untuk berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang palsu. Kelima, logika membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur. Karena dengan berpikir demikian, ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Dari manfaat logika yang bermacam-macam itu menandai bahwa proses berpikir itu penting. Berpikir yang logis juga menandai tingkat berpikir seseorang.
untuk menjadi pemimpin dalam ruang lingkup apapun. Tanpa logika jelas kurang sukses. Untuk memberikan ceramah pada suatu komunitas, logika cukup berperan untuk mempengaruhi orang. Seperti jurusan saya itu manajemen dakwah. Ketika seorang berdakwah, ketika dia menggunakan logika, maka dakwah tersebut akan menjadi lebih kuat atau lebih dapat untuk menarik seseorang menjadi lebih imannya lebih kuat dan bisa sebagai non muslim bisa masuk Islam. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian logika. Apa sih logika itu? Logika itu berasal dari kata Yunani kuno yang berarti logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat juga. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika ex episteme atau bahasa Latin logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Jadi logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formal itu adalah penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang objek dari ilmu logika. Ada dua macam objek dalam ilmu logika, yaitu objek material dan objek formal. Kali ini kita akan membahas tentang arti dari kedua objek tersebut. Yang pertama yaitu objek material. Objek material adalah suatu yang realitasnya ada, baik itu terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Maksudnya apa? Jadi kita melihat yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak atau metafisik dapat diketahui dari diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah objek formal. Itu cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri ataupun perspektif yang digunakan seorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Sifat dari objek formal adalah empiris. Jadi itu adalah pengertian dari kedua macam ilmu logika. Yang selanjutnya, apakah logika ilmiah itu? Logika ilmiah itu memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan atas asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Jadi itu pengertian dari logika ilmiah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif, kadang disebut logika deduktif, adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dan premis-premisnya. Contoh argumen deduktif yaitu contohnya begini. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Jadi setiap kuda punya sebuah jantung. Yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif kadang disebut logika induktif. Adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Contohnya argumen induktif itu seperti ini. Kuda Sumba punya sebuah jantung. Kuda Australia punya sebuah jantung. Kuda Amerika punya sebuah jantung. Jadi setiap kuda punya sebuah jantung. Itu adalah pemaparan dari deduktif dan induktif. Untuk ciri utama yang membedakan penalaran induktif dan deduktif itu ada dua. Yang pertama deduktif. Deduktif itu yang pertama, jika semua premis benar maka kesimpulan pasti benar. Yang kedua, semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit dalam premis. Untuk ciri utama induktif itu yang pertama ada
Jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tetapi tak pasti benar. Yang kedua, kesimpulan menurut informasi yang tak ada bahkan secara implisit dalam premis. Jadi itu ciri umum dari penalaran induktif dan deduktif. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi pengantar logika, konsep dan ide, ciri-ciri konsep dan komprehensi ekstensi. Jadi pengertian konsep atau ide. Konsep adalah hasil tanggapan intelektual atau akal budi manusia. Kalau ide adalah hal yang ada atau muncul dalam akal budi, bentuk, rupa, atau gambar. Yang kedua adalah dua kualitas konsep. Yang pertama adalah primer. Ciri atau unsur yang mewujudkan konsep, kualitas yang melekat pada benda, diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran atau perhitungan, diamati langsung panjang, lebar, luas, volume, dan bentuk. Diamati tidak langsung melalui rumus pengukuran kecepatan km per jam, rumus kimia, rumus H2O, melekat pada materi yang diamati. Contohnya adalah panjang, lebar, bentuk, kecepatan, dan rumus kimia air. Kalau sekunder itu ciri atau karakteristik yang tak melekat pada benda. Yang kedua, kualitas yang tidak melekat pada benda yang diamati, warna, rasa, kesan, dan persepsi. Tidak terdapat dalam memori jika tidak diberitahu orang lain, sulit diukur secara tepat kadar-kadarnya yang disepakati. Yang keempat, warna, merah, hitam, dan biru, rasa, asin, manis, sifat atau kesan, jujur, baik, sopan, dan disiplin. Yang kelima, berdasarkan kesepakatan atau konsensus diberitahu oleh orang lain atau mencari tahunya sendiri. Yang keenam, merupakan persepsi kita terhadap benda atau hal tersebut. Contohnya putih, manis, pahit, jahat, baik, sombong, dan lain-lain. Ciri-ciri dan luas konsep. Ada dua aspek konsep pada pengantar logika, yaitu komprehensi. Ciri atau unsur yang mewujudkan konsep, unsur konstitutif dari konsep. Contohnya komprehensi dari manusia, makhluk hidup, otomatis, dan berakal budi. Yang kedua ada ekstensi. Ekstensi ini adalah yang pertama, jumlah objek yang tercakup oleh konsep. Yang kedua, anggota-anggota yang masuk ke dalamnya. Contohnya eksistensi dari manusia, Budi, Anton, Antasya, Monika, Pejiko, Lydia, Melingling, Rahmat, Surahmat, Anton, Butar. Tuh. Jadi untuk hukum ketentuan komprehensi dan ekstensi, semakin banyak komprehensinya, maka semakin kecil atau sedikit spesifik ekstensinya. Semakin kecil komprehensi, semakin besar atau luas ekstensinya. Kalau contohnya ini ya komprehensi, itu bermesin, kendaraan beroda minimal 4, berbahan bakar minyak, mampu mengangkut penumpang atau barang. Sedangkan ekstensi ada sedan, CUV, MPV, APV, minibus, dan pick-up. Ciri atau unsurnya. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang jelasnya pemateri atau tidak menyambungnya materi, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan, karena saya juga manusia, bukan malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.